Eropa telah terlalu bergantung pada gas Rusia. Setelah kejatuhan Uni Soviet, banyak negara yang membuka perdagangan dengan Rusia sebagai sarana untuk mendorong diplomasi. Pada era baru di Jerman, para pemimpin telah berjanji untuk mengimpor gas Rusia tidak lebih dari 10%. Karena gas Rusia yang murah dan terjangkau, membuat Jerman khususnya dan Eropa memasok gas dari Rusia lebih banyak. Pada tahun 2018, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang ke Eropa dan memperingatkan Jerman untuk segera mengambil jalan lain sebelum terlalu bergantung pada gas Rusia. Namun Jerman dan Parlemen Uni Eropa tidak mengindahkan perkataan Trump. Ada seorang gadis berusia 16 tahun bernama Greta Thunberg, seorang aktivis lingkungan paling fenomenal di dunia. Greta berkesempatan berbicara di panggung konferensi perubahan iklim PBB. Greta menyerukan pemimpin dunia untuk berhenti menggunakan energi nuklir. Penggunaan energi nuklir dapat merusak masa depan anak, kata Greta. Peringatan gadis belasan tahun itu didengarkan oleh pemerintah Jerman. Jerman langsung menutup pembangkit listrik tenaga nuklir dan berinvestasi dalam energi hijau seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, dan surya, namun terkendala oleh biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Eropa membuat pengecualian untuk gas alam. Gas alam dinilai lebih bersih daripada batu bara dan minyak. Akhirnya, Uni Eropa memilih Rusia untuk memasok kebutuhan gas alamnya. Vladimir Putin memiliki satu tujuan, yaitu menjauhkan negara Ukraina dan negara bekas Uni Soviet dari NATO. Sebulan sebelum invasi, Putin menawarkan perjanjian dengan Amerika Serikat yang berisi tentang tidak boleh ada ekspansi NATO di depan pintu Rusia, dan tentunya langsung ditolak oleh Amerika Serikat. Karena jalan damai dan adil tidak dapat terwujud, maka untuk melindungi permata Uni Soviet, Rusia akhirnya menyerang Ukraina. Ketika pasukan Rusia memasuki Kiev, Uni Eropa berbondong-bondong memberikan bantuan kepada Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia. Jerman khususnya menolak mengesahkan pipa Nord Stream 2. Rusia mengajak Jerman untuk bernegosiasi. Namun Uni Eropa mendesak Jerman untuk tidak bernegosiasi dengan Putin dalam keadaan apapun. Putin akhirnya memutuskan untuk menutup saluran Nord Stream 1 yang sebagian besar mengalir ke Eropa selama beberapa hari dengan alasan perbaikan. Di sisi lain, Uni Eropa tidak mencoba mengambil langkah lain dan meminta masyarakatnya untuk lebih dapat menghemat listrik di tengah krisis energi dan menjelang musim dingin. Bahkan akan menghukum siapapun yang menaikkan daya lebih dari 66 derajat Fahrenheit. Terlebih lagi, tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk beralih kembali ke batu bara dan minyak, apalagi energi hijau. Beberapa pengamat menyampaikan bahwa Jerman akan menjadi negara pertama yang menyerah memberikan sanksi kepada Rusia karena krisis energi yang dialami. 40% gas alam yang diterima oleh Eropa, setengahnya adalah kebutuhan Jerman. Di tengah krisis energi dan ekonomi yang melanda, banyak masyarakat yang meminta tanggung jawab pemerintah, menilai bahwa sanksi yang diberikan kepada Rusia menjadi senjata makan tuan karena Uni Eropa terkena dampaknya sendiri. Di sisi lain, Ukraina makin meningkatkan serangan kepada wilayah separatis dan Rusia, memaksa Rusia menambah puluhan ribu pasukan tambahan untuk menghalau serangan balik Ukraina. Yang terbaru adalah 4 wilayah separatis Ukraina tengah mengadakan referendum dengan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan bergabung dengan Rusia atau tidak.